Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak tanda, banyak mujizat dan tanda. Mereka perjamuan, mereka doa, ada mujizat, ada tanda. Jemaat Tiberias perjamuan, doa, ada mujizat, ada tanda. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, walaupun beda-beda. Tadi suku bangsanya kita lihat di atas, di ayat 8 sampai 11 tadi, ada suku bangsa yang beda-beda tapi tetap bersatu. Ini Tiberias banget ya. Ada orang Batak, mana orang Batak boleh angkat tangan? Orang Batak ya? Mantap. Marga apa lah ya? Wah, mantap. Orang Ambon? Nggak ada. Oh, ada orang Ambon. Orang Sunda, orang Jawa, orang apa lagi? Betawi, Makassar, Manado, Lampung, ujung pandang. Kita beda-beda tapi tetap bersatu, tetap ibadah. Amin. Lalu dikatakan apa di sana? Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini ke ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluannya masing-masing. Hatinya beda loh jemaat ini. Kenapa saya percaya jemaat ini hatinya beda? Karena dipenuhi Roh Kudus. Saya tertarik ayat 45 bilang begini, selalu ada dari mereka yang apa? Yang gak takut rugi. Selalu ada dari mereka yang gak takut rugi. Hatinya gak takut rugi. Saya mau bilang, engkau sudah punya Roh Kudus. Kalau engkau sudah punya Roh Kudus, engkau sudah punya hati yang gak takut rugi. Amin. Nggak takut rugi. Kemarin pagi saya ketemu seseorang teman yang plat nomor mobilnya, platnya tuh RF apa gitu ya kan. Udah pasti tuh di jalan dikasih prioritas tuh duluan. Saya bilang, kan kamu kalau di jalan pasti dikasih prioritas sama orang. Sekarang gantian. Udah ketemu gua, beda nih. Sejak ketemu gua kasih tahu, lu udah punya hati yang nggak takut rugi. Nggak takut kehilangan waktu. Cobalah kasih kesempatan. Kalau di jalan ada kesempatan siapa duluan, kasih orang lain duluan. Nggak rugi kehilangan waktu. Nggak takut rugi kehilangan waktu. Itu bukan hanya it's better for others. Itu bukan hanya baik buat orang lain. Itu baik buat hatimu. Baik buat hidupmu. Kamu nggak takut rugi. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di hidupmu. Amin. Ketika kamu dijelek-jelekin sama orang lain, ketika orang lain jelek-jelekin kamu, orang lain sangka apa yang kamu perbuat benar, kamu difitnah sama orang lain, jangan takut rugi. Saya percaya hatimu gak takut rugi. Biarin aja. Karena ketika gak ada yang bela hidupmu, Tuhan akan bela hidupmu. Amin. Saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang suka kasih kompensasi buat orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan adalah Tuhan yang suka ketika orang diperlakukan gak adil, it's okay, gak takut rugi, karena dia adalah Tuhan yang suka berlaku adil kepada umatnya. Amin. Ketika kita diperlakukan tidak baik, it's okay, gak usah takut kehilangan harga diri. Biarin harga diri diinjak-injak, gak usah takut rugi. Karena ketika harga dirimu tidak dihargai orang lain, saya percaya Tuhan akan promosi kita, Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan buka jalan buat kita. Amin. Ayat gak takut rugi apa Pak? Ya udah ngalahin. Ayat gak takut rugi bukan ngalah karena nggak punya posisi. Banyak orang ngalah nggak punya posisi. Makanya saya nggak mau bilang hati yang mengalah, bukan hati yang nggak takut rugi. Karena banyak orang ngalah karena nggak punya posisi. Abraham punya posisi, Abraham paman. Lot, saya pernah bahas nih. 2-3 minggu ini saya bahas terus ini. Lot itu ponakan, jadi Lot nggak punya wewenang. Yang punya wewenang pamannya, secara otoritas gitu ya. Tapi ketika terjadi keributan gembala-gembala mereka karena tempat mereka kasih makan kambing dombanya, karena semakin banyak kambing domba dari Lot maupun Abraham, Abraham yang bilang sama Lot, udah kita jangan berantem, kita ini saudara, kerabat, pisahkan dirimu. Kalau kamu ke kanan, Abraham gak takut rugi. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Harusnya Abraham yang pilih tempatnya. Aku ke kanan, kamu ke kiri. Ya, aku paman, ingat, kamu keponakan, aku yang pilih, kamu yang pergi.
Enggak. Abraham gak takut rugi. Dan ayat gak takut rugi apalagi? Kita tahu Abraham diberkati. Justru Lot yang gak diberkati. Ayat gak takut rugi apalagi? Amsal 11 ayat 24. Ada orang menyebar harta tambah. Ada orang menyebar harta tambah. Menyebar harta tambah. Ini saya belum dengar nih. Ada orang nyebar harta tambah apa? Amsal 11 ayat 24. Harus hafal dong ini. Amsal 11 ayat 24. Ada orang menyebar harta tambah miskin. Tambah kaya. Ada orang nyebar pengampunan. Tambah dihina. Oh no. Tambah dimuliakan sama Tuhan. Ada orang nyebar, it's okay, nggak apa-apa, kamu sakitin aku nggak apa-apa, aku nggak takut rugi. Ada orang kasih jalan di jalan sama orang lain gitu, bawa mobil, bawa motor jalan, ya udah duluan aja nggak apa-apa. Apakah dia rugi? Apakah dia jadi direndahkan? Terserah sama orang, tapi sama Tuhan semakin ditinggikan. Amin. Punya hati yang nggak takut rugi. Ada orang yang pelit, yang menghemat banyak, selalu keku. Ada orang yang dikit-dikit tersinggung, selalu disakiti, nggak dapat promosi. Ada orang baperan, ya udah, terimalah baperan, pengen dihormati orang lain, ya udah biarin orang nggak hormatin, udah terserah, nggak apa-apa, aku ampuni. Bagi-bagi pengampunan, tambah dimuliakan, bukan tambah direndahkan. Amin. Dan saya mau bilang, karena kamu punya Roh Kudus, sama-sama bilang, saya punya Roh Kudus, saya sudah punya ini, saya sudah punya hati yang nggak takut rugi. Nah, saya punya iman, mulai hari ini ke depan engkau akan menghasilkan sikap-sikap yang gak takut rugi, karena engkau sudah tahu sekarang apa yang kau punya dalam Tuhan. Filipi 1 ayat 6 saya selalu kutip juga, bahwa the sharing of your faith, imanmu jadi kelihatan, jadi saksi, di share, dibagi. The sharing of your faith may become effective, jadi efektif and powerful by the acknowledgement, ketika engkau memperkatakan, mengakui, menyadari of every good things, menyadari, mengakui semua yang baik yang kamu punya di dalam Yesus. Karena kamu punya Roh Kudus, kamu punya respon yang baik. Amin. Karena kamu punya Roh Kudus, kamu punya hati yang gak takut rugi.